Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemah suaranya? Aduh, baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini ada yang tidak hadir, ini kemana nih? Depa, kemana Depa? Izin Bu, izin. Oke, segini aja yang datang ya. Jadi ingat ya, kita ini masih dalam suasana COVID, jadi harus pakai masker, nggak boleh dekat-dekatan, harus jaga jarak. Hari ini materi kita yaitu tentang pengurusan jenazah. Ya, tahu kalian apa itu jenazah? Apa jenazah? Orang yang sudah mati, Bu. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Nah, itu sama ya. Jenazah itu adalah orang yang sudah tidak bernyawa lagi. Sama, orang yang sudah mati juga sama ya. Nah, jadi dalam ajaran Islam itu sudah dijelaskan tentang tata cara mengurus jenazah. Ya. Hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah ya, pintar Fikri ya. Fardu kifayah itu artinya adalah, ada yang bisa? Dalam Islam itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Fardu kifayah itu artinya adalah apabila kewajiban itu telah dilaksanakan oleh sebagian orang muslim, maka tidak ada lagi kewajiban bagi yang lainnya, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Nah, contohnya pada pengurusan jenazah ini. Coba kalau orang ngurus jenazah, semuanya kah sekampung-kampung kan ngurus? Tidak kan? Mensolatkan sekampung-kampung? Memandikan sekampung-kampung? Nah, itulah yang dinamakan fardu kifayah. Wajib bagi sebagian orang, kemudian gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, itu arti fardu kifayah. Kemudian ada yang artinya fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya yang wajib semuanya. Ibadah apa? Ibadah sholat. Apalagi? Puasa ya, ngaji tidak. Puasa, sholat itu wajib semuanya fardu ain hukumnya. Jadi kalau yang fardu kifayah ini yaitu seperti sholat jenazah. Nah, kita masuk yang pertama ya. Kalau orang meninggal itu yang pertama itu yaitu memandikan. Yang pertama itu harus dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Biar ngapa? Kalau mandi itu biar ngapa? Biar bersih. Mayat ini harus dimandikan biar kelak ia menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak kotor, tidak beringus. Misalnya ada mayat yang beringus, tidak dimandikan. Ada enggak? Mayat itu harus dibersihkan ya, harus dimandikan. Kemudian memandikan ini ada mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kemudian kita lanjut, setelah dimandikan jenazah diapakan? Dikafankan. Setelah bersih, maka jenazah itu langsung dikafani. Kalau yang perempuan itu berapa helai kain kafannya? 3 apa berapa? Ada yang 6, ada yang 7. Kalau laki-laki itu 3 ya, kain kafannya 3 lapis. Kemudian kalau yang perempuan itu ada 5. Beda yang laki-laki dengan perempuan. Kemudian setelah dikafani, mayat itu disolati. Bayangkan ya, sudah mati pun masih disolati. Makanya kalian yang masih hidup harus tetap sholat. Nah, yang ketiga ini setelah dimandikan, kemudian dikafani, jenazah disolatkan. Dan yang terakhir itu dikebumikan atau dikuburkan. Ada enggak mayat yang enggak dikuburkan? Enggak ada ya. Kalau sudah jadi mayat, maka tempatnya adalah di dalam tanah, dikebumikan. Jadi enggak ada orang nyimpan mayat di rumah.
mayat harus dikebumikan. Nah itu tadi adalah kepengurusan jenazah, tentang kepengurusan jenazah, yaitu ada berapa? Ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang terakhir demikian. Nah sekarang saya mau tanya ini tutup ya. Kita belajar poinnya aja dulu ya hari ini ya. Karena waktu, saya mau bertanya kepada Depi. Kepengurusan jenazah yang kedua diapakan? Mengkafan, betul? Nah, betul. Kemudian Dini, terakhir diapakan Dini? Dikebumikan. Depa. Oh, Depa, maaf. Depa enggak masuk ya hari ini ya. Sila. Diapakan Sila? Duduk. Sila diapakan Sila? Yang ketiga. Yang pertama itu tadi mayat dimandikan. Yang kedua dikafani. Yang keempat disolati. Ya benar ya, disolati. Berarti gampang ya. Tadi hukumnya masih ingat apa hukumnya? Hukumnya fardu kifayah, artinya apa tadi? Fardu kifayah artinya wajib bagi sebagian muslim dan gugur kewajiban bagi muslim lainnya. Nah itu artinya fardu kifayah. Nah itu. Jadi kepengurusan jenazah ini ada 4 tahapan ya. Nggak ada yang langsung disolatkan, nggak ada. Yang cuma dimandikan langsung dikuburkan juga tidak ada. Dia harus berurutan seperti ini. Yang pertama tadi dimandikan bersih-bersih ya. Dimandikan bersih-bersih. Siapa yang mandikan? Ya keluarganya. Keluarga, kemudian jenis kelaminnya sama ya. Jenis kelaminnya sama atau orang yang memang sudah bertugas di bagian itu. Kemudian yang kedua itu tadi mengkafani. Nah, udah mandi, udah bersih-bersih, dikafan. Kemudian yang ketiga disolatkan. Kemudian terakhir adalah dikebumi. Jadi ingat ya semuanya, bisa semuanya ya. Saya tanyakan sekarang, saya tanya satu persatu sebelum diakhiri pelajaran ini. Fikri, coba kamu sebutkan urutan kepengurusan jenazah. Yang pertama, nggak boleh lihat ini. Ayo lihat ibu. Pertama Memandikan jenazah. Kemudian mengkafani. Ketiga, keempat mengubumikan. Efrizan. Yang pertama memandikan, mengkafani, menyolati, dikebumikan. Kamu Dini? Memandikan, mengafani, menyolati, mengebumikan. Kamu? Sila? Mengafani, menyolatkan, mengebumikan. Nah, kamu terakhir hukumnya apa tadi? Fardu apa? Fardu kifayah apa fardu ain? Hukumnya fardu kifayah. Jadi urutannya yang pertama, jenazah yang pertama apa? Memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, kemudian dikebumikan. Nah, itulah dia ya. Itu dia pelajaran kita pada hari ini tentang kepengurusan jenazah ya. Jadi dapat saya simpulkan yang pertama yaitu hukumnya yaitu fardu kifayah. Kemudian urutan kepengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat mengkebumikan. Jadi udah bisa semuanya ya. Jadi nanti kalau ditanya lagi harus bisa jawab. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan satu orang. Saya Bu. Silakan. Pertanyaannya tadi kan yang masalah perbedaan laki-laki dan perempuan tuh, kalau perempuan kan ada kalau laki-laki itu ada tiga helai. Kemudian yang perempuan ada 5. Kenapa dibedakan? Ya, kenapa dibedakan? Karena yang perempuan itu ada terdiri dari kerudung, ya, ada kerudung, kan?
Kemudian bedanya itu kerudung sama sarung ya. Dia ada sarung, ada baju, ada kerudung, ada penutup kepala tadi ya. Perempuan pakai kerudung ya, kalau ini ya kayak kita ya. Kita ini pakai kerudung, pakai baju, pakai sarung, kemudian pakai cawat ya. Kalau yang laki-laki kan cuma pakai apa? Pakai sarung, pakai baju, pakai cawat. Nah itu dia tiga lapis. Nah warnanya itu adalah pakai warna putih ya, diutamakan pakai warna putih. Nah itu dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.